Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah probabilitas dan statistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi peluang. Secara umum, agenda materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengenai variabel atau peubah acak. Kemudian kita akan pelajari distribusi peluang diskrit maupun distribusi peluang kontinu. Kita mengenal dulu apa itu istilah dari variabel acak. Sebelumnya kita kenal dengan istilah variabel itu dalam fungsi seperti ini, fx sama dengan, kemudian ada persamaan di sini. Nah, ini x-nya di sinilah yang disebut dengan variabel. Yaitu x-nya ini nanti bisa kita input dengan nilai-nilai sesuai dengan yang ditanyakan. Tapi kalau dalam konteks distribusi peluang, yang diinput ke dalam X ini adalah unsur-unsur dari ruang sampel. Jadi secara definisi, variabel acak merupakan suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Notasi yang digunakan adalah huruf kapital. Jadi kita akan biasa menggunakan huruf kapital untuk menotasikan variabel acak. Sedangkan huruf kecilnya itu merupakan adalah nilai-nilai dari variabel acak itu, salah satunya gitu ya. Jadi nanti penulisannya misalnya seperti ini. X sama dengan 1, di mana satunya ini adalah X kecilnya. X sama dengan 2 dan seterusnya. Misalkan diberikan contoh sebagai berikut. Misalkan kita melempar uang logam sebanyak 3 kali. Kemudian kita buat list atau daftar dari ruang sampel. Titik-titik sampelnya adalah ini ya. Bisa gambar-gambar, gambar-gambar angka, dan seterusnya. Maka ini adalah ruang sampelnya. Banyaknya berapakah ruang sampel? NS-nya adalah sama dengan 8. Tinggal dihitung saja ya. Karena setiap pelemparan ada 2 kemungkinan, yaitu keluar angka atau gambar. Kemudian karena dilempar 3 kali, maka kita akan memiliki seluruh ruang sampel itu banyaknya adalah 8. Nah, di sini biasanya kita akan ditanyakan dari soal berapa peluang kemunculan gambar 2 kali. Biasanya seperti itu ya. Berapa peluang kemunculan gambar 2 kali? Berarti kan yang seperti ini ya. Gambar-gambar angka, gambar angka, gambar nih juga ya, angka gambar-gambar, yaitu sebanyak 3. Berarti peluangnya misalnya ini adalah kejadian A ya, kemunculan gambar 2 kali ini adalah kejadian A, maka banyaknya ada 3 kejadian dibagi dengan banyaknya titik sampel pada ruang sampel yaitu 8. Sehingga kita punya peluang kejadian A-nya adalah 3/8. Kemudian di pertanyaan berikutnya misalnya ditanyakan berapa peluang kemunculan gambar 3 kali, berapa peluang kemunculan gambar 1 kali. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah ternyata kemunculan gambarnya. Kemunculan gambar. Maka fungsi variabel acak ini kita akan definisikan bahwa X itu adalah kemunculan gambar. Kemudian kemunculan gambar ini ada berapa saja banyaknya. X-nya ini bisa kita isi, bisa tidak muncul sama sekali gambar alias X-nya sama dengan 0 gambar, bisa 1 gambar ya, contohnya seperti yang ini, 1 gambar ya. Kalau yang 0 gambar berarti yang ini ya, angka. Kemudian bisa juga 2 gambar, seperti itu, 2 kali muncul gambar, bisa juga 3 kali muncul gambar. Jadi untuk kemunculan gambar bisa 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini misalnya untuk pertanyaan yang ini tadi, maka bisa kita tulis misalkan X adalah variabel acaknya,
dia bernilai 2, maka titik-titik sampel yang bernilai gambarnya adalah 2 adalah ini. Gambar-gambar angka, gambar angka gambar, dan angka gambar-gambar. Seperti itu. Kemudian nanti tinggal dihitung peluangnya, sama saja ya. Jadi di sini untuk mengcover semua kemungkinan. Kalau sebelumnya kita hanya ditanyakan ini dalam satu soal, bagaimana kalau kita memperhatikan seluruh masalah kemunculan gambar? Sedangkan kemunculan gambar itu sendiri bisa terjadi 0 kali, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Maka dikumpulkanlah dalam variabel acak. Seperti itu ya. Kemudian ini juga sudah sempat disampaikan di materi peluang, yaitu ruang sampel itu terdiri dari 2 jenis, ada yang diskrit, ada yang kontinu. Untuk yang diskrit, titik sampelnya itu sebanyak bilangan cacah 0, 1, 2, 3 seperti tadi ya contohnya. Kemudian contohnya ini, kalau pelemparan 2 uang logam. Maka karena ruang sampelnya diskrit, kita akan punya variabel acak diskrit. Sedangkan untuk yang kontinu, contohnya ukuran jarak yang ditempuh sebuah mobil yang diisi 5 liter bensin. Jadi misal mobil kita isi 5 liter bensin, itu bisa menempuh jarak berapa kilometer? Oh, dia ada di antara 0 sampai 30 kilometer. Dan ini tidak bisa dituliskan dalam bentuk cacah ya. Tidak bisa kita tulis 0 km kemudian 1 km, tidak ya. Karena di antara 0 dan 1 ini juga ada angka, yaitu bisa 0,1 km, bisa 0,25 km, dan seterusnya. Makanya untuk yang kontinu itu ditulisnya dalam bentuk biasanya sebanyak titik pada sebuah garis, gitu ya. Jadi ini adalah variabel acak kontinu. Sehingga dari kedua ini variabel acak diskrit akan diselesaikan dengan menggunakan distribusi peluang diskrit. Sedangkan untuk yang ruang sampel kontinu berarti menggunakan variabel acak kontinu diselesaikan dengan menggunakan distribusi peluang kontinu. Ya, seperti itu ya. Jadi pada materi distribusi peluang ini kita akan pelajari distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu.